Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dalam era modern ini, kehidupan serba cepat dan sibuk seringkali membuat kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Di tengah kesibukan itu, kita mungkin lupa pada satu nilai penting dalam agama kita yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita dan kehidupan orang lain, yaitu sedekah. Sedekah bukan sekedar memberi uang kepada yang membutuhkan. Ini adalah bentuk ibadah dan kasih sayang yang mendalam. Pahami bahwa sedekah adalah cara kita mengungkapkan cinta kepada sesama, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggandakan pahala kita dalam berlipat ganda. Ada 5 orang yang utama untuk kita berikan sedekah. Yang pertama, sedekah suami kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Langkah pertama mudah dan sudah wajib, sebenarnya sudah kita lakukan, adalah memberi nafkah kepada istri dan anak. Secara tidak langsung kita bekerja pagi sampai pagi kembali adalah untuk keluarga. Jangan lupa untuk niatkan di awal rutinitas kita hanya untuk Allah semata. Insya Allah berkah dan manfaat. Yang kedua adalah sedekah kepada orang yang butuh. Contoh yang paling nyata adalah sedekah dengan air, baik itu air yang langsung diminum atau mata air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shadaqati safyul ma." Artinya, sebaik-baiknya sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah sedekah kepada orang yang membenci kita. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW, sedekah paling afdol atau utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi kita. Hadis riwayat Tabarani dan Abu Dawud. Maksud dari hadis ini adalah salah satu cara melembutkan dan melunakkan hati mereka yang membenci atau memusuhi kita. Kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah selepas sholat dengan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Yang keempat adalah sedekah kepada keluarga dan sahabat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Nasa'i. Tanpa harus mengesampingkan sedekah kepada fakir miskin, kita bisa menambah keberkahan dari sedekah kita apabila kita juga memberikan kepada keluarga
atau sahabat yang tidak mampu. Di samping kita mendapat pahala dari sedekah kita, kita juga akan mendapat pahala dari silaturahmi. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah sedekah ketika kita sehat. Dikutip dari kitab Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW berkata, sedekah saat dalam keadaan sehat merupakan sedekah paling utama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, "Kamu bersedekah saat kamu sedang sehat, saat sangat menyukai harta benda, saat mengharapkan hidup yang panjang, dan saat kamu takut miskin." Muttafaq alaih. Ketika kita mulai mempraktekkan sedekah, keinginan untuk terus berbuat baik semakin kuat. Kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak tergantikan ketika membantu orang lain. Apakah jamaah sekalian sadar dengan hal itu? Mulailah dengan memberi sedekah secara rutin, bahkan jika itu hanya sejumlah kecil. Setiap tindakan kecil memiliki dampak besar kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.